Ibu dan Bapak akan saya ajak melihat sebuah situasi kelas di mana seorang peserta didik, Benny, sedang membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan. Ia membacanya berulang-ulang dan berusaha untuk memahaminya. Proklamasi kemerdekaan dimaknai sebagai pernyataan resmi yang menandakan terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajah. Proklamasi kemerdekaan dimaknai pertanyaan resmi. Proklamasi kemerdekaan resmi. Benny terus mengulang-ulang membaca teks tersebut. Aduh, jadi apa ya proklamasi itu? Mengakses dan menemukan informasi dalam sebuah teks seringkali menjadi hal yang sulit dilakukan. Sebenarnya, proses apa saja ya yang berlangsung saat kita mengakses dan menemukan isi teks? Dan mengapa ini menjadi bagian penting dalam pembelajaran literasi? Kemampuan menemukan informasi dalam teks penting, karena ini adalah kemampuan dasar peserta didik untuk dapat memahami topik pembelajaran yang sedang dibahas. Saat membaca, otak kita memproses rangkaian kata dalam teks untuk mengkonstruksi makna berupa informasi pada teks tersebut. Namun, membaca bukan hanya mengeja rangkaian kata saja, tetapi kita perlu memahami apa yang dibaca. Nah, untuk memahami tentunya kita perlu untuk tahu dulu cara menemukan informasi atau isi dari teksnya. Kita perlu membimbing peserta didik untuk memahami makna kosakata dan kalimat, sehingga dapat mengkonstruksi makna sebuah informasi pada teks. Dalam literasi di rapor pendidikan, kompetensi literasi dapat dikembangkan melalui teks fiksi dan non-fiksi. Apapun jenis teksnya, apabila peserta didik tidak dapat mengakses dan menemukan informasi pada teks, maka ia akan kesulitan dalam memahami atau merangkai berbagai informasi yang ada pada teks untuk membangun makna baru. Ibu dan Bapak kira-kira sudah ada bayangan belum? Bagaimana sih gambaran peserta didik yang mempunyai kesulitan dalam mengakses dan menemukan isi teks? Nah, ayo kita ketemu Pak Guru Rian. Sepertinya dia punya masalah yang sama nih. Yuk kita lihat. Pak Guru Rian telah selesai membacakan teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Saat ini, Pak Guru ingin tahu bagaimana pemahaman anak tentang teks ini. Adi, jadi apa saja organ gerak manusia yang disebutkan pada bacaan tadi? Sepertinya dia tidak paham isi teksnya. Aku kasih tahu aja deh. Itu loh, Di. Jawabannya ada di paragraf kelima. Paragraf itu apa, Pak? Wah, apakah Adi tidak menyimak atau menyimak namun tidak paham ya? Wah, sepertinya Pak Guru Rian sedang kesulitan nih. Coba deh, kita beralih dulu ke SMP Jaya Kusuma. Apakah Bu Guru Santi punya kesulitan yang sama? Anak-anak, siapa yang bisa sebutkan contoh kalimat opini dari teks buku Jendela Ilmu? Bagaimana dengan kalimat fakta? Ada yang tahu? Boni, apakah kamu mengerti apa yang dimaksud buku Jendela Ilmu dalam teks ini? Enggak, Bu. Wah, ternyata hal-hal seperti ini dapat ditemukan ya sekitar kita dalam pembelajaran sehari-hari. Ibu dan Bapak pernah mengalami juga nggak? Apabila Ibu Bapak menemukan permasalahan seperti ini, Ibu Bapak perlu memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk memahami teks bacaan tersebut. Memangnya, seberapa pentingnya sih kompetensi ini? Menemukan informasi pada bacaan merupakan tahapan yang penting dikuasai peserta didik untuk memahami isi bacaan. Untuk memahami bacaan, peserta didik perlu mampu memahami informasi-informasi kunci pada bacaan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap keseluruhan bacaan diperoleh dari rangkaian informasi kunci tersebut.
Jika setiap peserta didik sudah memiliki kemampuan identifikasi isi bacaan yang baik, diharapkan ia dapat dengan mudah menyerap dan memahami konsep yang disampaikan dalam tiap mata pelajaran dengan maksimal. Ibu Bapak, sebenarnya banyak loh strategi yang bisa dilakukan untuk mengajarkan peserta didik agar lebih mudah dalam proses mengakses dan menemukan isi teks. Seperti apa ya strateginya? Bapak bisa lihat pada video selanjutnya ya. Sampai jumpa!